Oke, selamat siang teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini ya. Jadi kali ini saya sudah berada kembali di Perigen teman-teman. Ini tepatnya di depan saya itu ada pertigaan. Kalau kita ke kiri adalah ke Tretes, kalau ke kanan ke arah Trawas atau Pacet atau Mojosari teman-teman. Ini posisi saya. Sebelah kanan sana itu adalah wisata Cimory teman-teman. Jadi kali ini kita akan menuju salah satu tempat camp yang ada di Trawas teman-teman ya. Ini adalah perbatasan Trawas dengan Perigen. Oke, tempat apakah itu? Yuk tonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan di skip teman-teman ya. Oke, seperti biasa kita akan mulai dengan rute perjalanan dulu ya. Kita akan mulai dari sini. Yuk, seperti apa? Ikuti perjalanan saya. Jadi di depan ini kita ambil ke kanan teman-teman. Ini cuacanya sedang gerimis teman-teman. Emang kebetulan saya berangkat ke sini kondisi sedang musim hujan teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang berkendara sebelum berangkat agar dipastikan kondisi kendaraannya dalam kondisi fit teman-teman ya, baik mesin maupun remnya. Karena medan jalan di sini nanti penuh dengan tanjakan dan turunan teman-teman. Ini di depan kita, kalau kita ke kiri ini adalah wisata The Picnic teman-teman. Jadi wisata ini sudah pernah saya review. Untuk reviewnya silakan teman-teman bisa tonton di channel ini, nanti linknya saya sediakan di deskripsi videonya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya.
Jadi di depan kita ini adalah tanjakan Jurang Ampel, teman-teman. Ini tanjakan ini terkenal cukup ekstrim, jadi teman-teman harap waspada ya. Di depan kita ini sebelah kiri adalah wisata Tanaria Park. Jadi review untuk wisata Tanaria Park sudah ada di channel ini. Silakan bagi teman-teman yang menontonnya. Nanti linknya saya sediakan di deskripsi video ini, teman-teman. Nah, ini dia sebelah kiri kita. Ini yang kita kunjungi hari ini, teman-teman. Bumi Perkemahan Advent hari ke-7 Mahanain. Oke, kita masuk ya. Oke, coba kita masuk, teman-teman. Kita nggak tahu nih parkir untuk roda 2 di mana. Yuk kita parkir dulu ya. Oke, selamat siang teman-teman. Ini saya sudah berada di area parkiran Bumi Perkemahan Mahanain, teman-teman. Jadi kebetulan saya datang ke sini kok sepi ya. Emang jadi sepanjang jalan hujan rintik-rintik, teman-teman. Mudah-mudahan video rute jalannya jelas, teman-teman ya.
Oke, mari kita review tempat ini seperti apa. Yuk ikuti perjalanan saya. Terima kasih. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih saya sudah diterima di wisata ini. Saya dari KT Agus Wira Channel Bapak. Mohon petunjuk mengenai wisata ini Bapak. Wisata ini khusus untuk berkemah. Oke. Fasilitas bisa 1.200 orang. Dan untuk berkemah biasanya itu untuk sekolah dan gereja dan semuanya. Oh gitu. Iya. Ini dibuka tahun berapa ya Pak? Sudah lama. Sudah lama ya? Sudah lama dan kita sudah perbarui semuanya. Fasilitas yang ada sekarang. Oke. Mungkin bisa diinfokan mengenai biaya-biayanya Pak berkemah di sini? Oh, biaya untuk istilahnya biaya kebersihan lah di sini ya. Untuk masuknya itu 20.000 Pak, per orang. 10.000 per orang. Oke. Parkir kena berapa Pak ya? Parkir kita gratis. Oh, parkir gratis ini teman-teman. Iya. Pantesan tadi saya juga bingung masuk ke sini lost itu Pak. Iya. Fasilitas untuk persewaan peralatannya Pak, mungkin kayak tenda dan sebagainya. Tenda kami menyediakan, catering juga kami menyediakan, kamar mandi bebas, ya. Kamar mandi putri dan putra. Dan di atas sana juga ada kamar mandi. Ya, di sini ada pendopo. Untuk acara apa gitu, dan ini akun kita. Oke, di sini akun ya. Namanya Bumi Perkemahan Mahanaim Trawas. Trawas. Oh, ini masuk Trawas Pak ya? Sebenarnya Prigen tapi terkenalnya itu Trawas. Oke. Karena sebelah ini sudah Trawas perbatasan. Perbatasan Pak ya. Jadi kalau mengenai persewaan tendanya mungkin bisa diinfokan berapa Pak sewa tendanya? Info kan tergantung apa? Kapasitasnya. Kapasitas. Fasilitas listriknya ada ya Pak ya? Ada listrik setiap di tiang listrik itu ada untuk colokan listrik semuanya. Mungkin untuk wifi Pak? Wifi belum ada. Wifi belum ada. Karena kami di sini jumlah besar jadi kami memang nggak menyediakan, iya kan? Selama mungkin sinyal mungkin aman mungkin Pak ya? Sinyal aman. Sinyal aman. SL maupun simpatik. Oke. Mungkin area perkemahannya sampai mana nih Pak ya? Sampai bawah sana Pak. Ini ada 4 hektar. Ada 4 hektar ya dari bawah sana. Itu ke atas juga Pak ya? Enggak, di sini sampai atas. Oh, dari sini aja. Dan di situ ada pagar. Pembatasnya pagar itu ya. Tadi saya lihat ada orang menjelajah sana, ada jalur apa Pak? Oh ada, itu daerah untuk perhutani yang dikelola. Oh perhutani. Tapi kami kalau ada acara di sini bisa lewat situ. Oke. Ini ikonnya Pak ya? Ini ikonnya teman-teman. 10 hukum alam, nanti kita coba lihat ya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, ini adalah ikon dari Bumi Perkemahan Mahanaim teman-teman ya. Bumi Perkemahan Mahanaim Sumber Bekas. Oke, ini adalah fasilitas pendoponya teman-teman ya. Bangunan besar, ini adalah bangunan paling besar yang ada di sini adalah pendoponya. Pendoponya adalah serbaguna teman-teman. Posisinya adalah di sebelah kanan dari ikon ini ya. Jadi infonya kemarin baru ada kegiatan perkemahan dari teman-teman kita Man Krian teman-teman. Jadi baru pulang tadi pagi. Pendopo ini serbaguna, mungkin teman-teman yang ingin menunaikan sholat di sini bisa melakukan di sini karena fasilitas untuk musolanya belum ada teman-teman. Jadi pendopo ini bisa digunakan sebagai tempat untuk sholat. Jadi sebelahnya ini adalah lembah teman-teman ya. Ini adalah lembah. Dari posisi sana itu
itu adalah view dari tretes teman-teman. Jadi pada malam hari teman-teman akan bisa melihat lampu-lampu ya, city view teman-teman ya. Dan ini adalah Gunung Welirang. Jadi kebetulan karena hari ini saya datang kondisinya mendung, jadi tidak bisa terlihat sangat jelas teman-teman. Ternyata tempat ini punya view yang sangat bagus ya. Ada Gunung Welirang yang terpampang jelas depan kita, cuman karena saat ini mendung, tertutup awan, jadi nggak kelihatan teman-teman. Dan di sebelah sana adalah city view, itu tretes teman-teman ya. Ini adalah area campnya sampai sini, sampai bawah sini. Nah ini mungkin bisa dijadikan untuk musola teman-teman. Teman-teman juga bisa sholat di sini ya. Ada dua pilihan, bisa di pendopo besar itu dan bisa di tempat ini. Ini teman-teman bisa duduk di sini, kemudian bisa bikin api unggun di sini teman-teman ya, sambil memandang city view ke arah sana tretes teman-teman, dan juga view gunung itu. Ini bisa jadikan spot foto teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Ini sebelah bawahnya lagi ya. Ini area camp lagi. Ini semua tempat ini adalah area camp teman-teman. Informasinya total luas lahan di sini adalah sekitar 4 hektar teman-teman ya. Pembatasnya adalah pagar keliling ya, pagar kawat keliling. Infonya tempat ini adalah langganan untuk kegiatan sekolah-sekolah teman-teman. Banyak sekolah-sekolah yang melakukan kegiatan di sini ya, baik berkemah maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Sementara ini yang langganan di sini adalah dari Surabaya, dan Sidoarjo teman-teman, dan juga sekitarnya. Ini bangunan apa ya? Ini kita lihat ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ini jika kita telusuri sebelah kiri dari ikon dari Mahana ini teman-teman. Ini ada jalan setapak yang dibuat dari paving ini. Ya. Di sampingnya ini ada playgroundnya teman-teman ya. Ada perusutan dan juga ayunan teman-teman. Ini area parkir kendaraannya. Jadi parkir di sini free teman-teman ya. Nah, sebelah bawahnya adalah area toilet. Jadi hati-hati ya kalau kondisi hujan. Karena jalannya paving di sini, jadi kemungkinan ada berlumut. Khawatir licin teman-teman. Ini ada area cuci-cucinya di sini. Ya, ini ada beberapa keran air ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah fasilitas toiletnya. Ini toilet untuk putra. Oke, coba kita lihat ya. Ini teman-teman ya, fasilitas toiletnya.
Ini di sampingnya toilet tadi ini ada fasilitas beberapa keran air juga teman-teman. Mungkin untuk cuci kaki ya teman-teman ya. Ini posisinya di samping ini. Nah, ini petugas yang kebersihan di sini teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini di depannya kayak apa namanya, beberapa fasilitas mainan di sini. Ada beberapa tempat duduk teman-teman. Jadi sebelum kita review sebelah kanan dari pendopo dan juga dari ikon itu, kita selesaikan dulu review kita yang sebelah kiri teman-teman. Di situ ada fasilitas lagi. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi yang sebelah sini adalah khusus untuk wanitanya. Oke. Ini khusus untuk wanita teman-teman. Jadi memang terpisah ya. Aman teman-teman ya. Oke. Jadi sebelah sini juga di depannya ya. Ini adalah fasilitas tempat untuk ngecamp juga teman-teman. Area untuk ngecamp juga. Jadi yang kita lihat tadi di situ itu tempat istirahat mungkin bagi teman-teman kita yang kurang sehat ya. Pada saat ngecamp sini kondisinya kurang sehat, kurang fit, bisa istirahat di situ teman-teman. Oke. Oke, kalau kita masuk dari lewat jalan ini ya, dan kita ketemu toilet wanita ini. Nah, sebelah sini adalah area camp juga. Sampai dengan ke bawah sana teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, tempatnya sangat luas teman-teman ya. Area campnya 4 hektar teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nanti yang sebelah kiri ini, kalau kita menghadap ikon Mahanaim itu, nanti ada sebelah kanannya ya. Nanti kita review teman-teman. Ini kita habiskan dulu yang sebelah sini. Itu kalau kita masuk dari sana ya, gerbang sana. Jadi infonya di luar gerbang sana itu ada aula. Itu bisa juga dipakai. Itu merupakan bagian dari area Mahanaim teman-teman. Bisa juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan jika di area camp ini penuh atau tidak menampung ya. Ini kita tadi masuknya lewat sini. Kalau kurang jelas mungkin teman-teman bisa di pause dan di scroll teman-teman ya. Jadi kita masuknya lewat sini teman-teman. Nah, di sampingnya pintu gerbang ini ada kantin ya. Tapi ini nggak buka teman-teman ya. Pas saya datang ke sini kebetulan nggak buka. Yang pasti yang dijual di sini. Ini menunya teman-teman. Oke, mari kita bergerak di sebelahnya ya, seberangnya. Tadi kita udah review yang sebelah sini. Itu dibagi menjadi beberapa zona, itu ada tulisannya. Yang tadi kita review adalah zona 1 teman-teman. Oke, kita lanjut ya.
Nah, itu yang kita review pertama adalah zona 1 teman-teman ya. Ini ada zona 2 teman-teman. Yuk kita lihat ya. Ini adalah zona 2. Oke. Jadi saya infokan teman-teman ya, untuk ngecamp di sini, jika teman-teman masuk ke sini, biayanya per orang adalah 20.000 teman-teman. Kemudian persewaan tenda di sini kapasitas 4 orang itu adalah 60.000 dan kapasitas 6 orang itu adalah 100.000 teman-teman. Untuk peralatan lainnya seperti kompor, matras dan sebagainya, itu tempat ini tidak menyediakan teman-teman, jadi teman-teman bawa sendiri ya. Untuk fasilitas wifi ya, kebetulan saat ini belum ada di sini teman-teman, karena sinyal di sini aman teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, tandanya parkir mobilnya masuk di area ini. Untuk parkir motor, teman-teman bisa di area ini teman-teman, sepanjang ini. Ini adalah zona 3-nya teman-teman ya. Zona 3 sampai ke bawah sana teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita ke zona 4 ya. Zona 1 tadi ada di area dekatnya toilet teman-teman ya. Kemudian zona 2 ada di seberangnya. Zona 3 itu ada di area samping kirinya dari icon itu teman-teman. Nah, ini mari kita review yang di zona 4-nya. Nah, zona 4 ini menampung kira-kira 300-an orang teman-teman. Nah, ini udah disediakan tempat untuk membuat api unggun teman-teman ya. Ini kita masih di area zona 4 teman-teman. Di seberang sana itu adalah hutan pinus. Nah, di ujung sebelah kiri dari area zona 4-nya ada fasilitas toilet lagi teman-teman. Kita turun lewat sini ya. Hati-hati licin teman-teman. Nah, ini adalah fasilitas toiletnya. Jadi untuk pria yang sebelah sana, untuk wanita yang sebelah sini teman-teman. Dan di sampingnya ini udah ada disediakan tempat untuk cuci-cuci. Ada beberapa keran di situ teman-teman ya. Oke, posisinya sebelah bawah ini, ujung sebelah kiri dari zona 4 teman-teman. Dan di belakang dari pendopo itu ya. Dan di belakang dari pendopo itu juga ada beberapa keran yang disediakan fasilitas ya untuk cuci-cuci teman-teman. Ini juga adalah fasilitas campnya teman-teman. Nah, ini adalah fasilitas listrik atau colokan teman-teman ya. Nanti tinggal menggunakan kabel olor teman-teman ke masing-masing tenda.
Kita tempat sampahnya juga. Oke, cukup sekian teman-teman review singkat saya di Bumi Perkemahan Mahanen ini. Jadi di sini dibagi menjadi 4 zona teman-teman ya. Zona 1 itu di depan ya, di area toilet yang di depan sana, toilet pria dan wanita. Kemudian zona 2 ada di seberangnya. Zona 3 itu di sebelah kirinya dan di area bawah dari ikon Bumi Perkemahan Mahanen. Kemudian zona 4 itu ada di seberangnya, yaitu di sebelah kanan dari pendopo, juga sebelah atasnya teman-teman ya. Kapasitas yang paling besar ada di zona 4 teman-teman, itu bisa menampung sekitar 300 orang. Untuk biaya ngecampnya di sini hanya menyediakan persewaan untuk tenda saja, kapasitas 4 orang dan 6 orang teman-teman. 4 orang itu 60.000, yang 6 orang adalah sekitar 100.000. Untuk fasilitas listriknya lengkap, fasilitas toiletnya lengkap. Sedangkan untuk WiFi belum ada teman-teman, karena di sini sinyalnya aman. Oke, yang menjadi langganan di sini biasanya sekolah-sekolah infonya teman-teman ya, sekolah, instansi, kemudian ada perguruan tinggi. Oke, cukup sekian. Bagi yang pernah ngecamp di sini, silakan ikut berpartisipasi, membagikan pengalamannya di kolom komentar teman-teman ya. Agar bisa menjadi informasi juga, share pengalaman bagi penonton yang lainnya. Dan mungkin bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman yang lainnya yang pengen ngecamp. Oke, cukup sekian. Bagi yang suka silahkan di like, share, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya teman-teman, agar tidak ketinggalan dengan update review video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.